malam. Mbaknya dari Kristen. Ya, puji Tuhan. Abang nggak jadi. Oh, ya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih, Mbak? Kita kan diskusi lintas iman di sini. Jadi di sini aku hadir di live Abang Ucup ini, ya Abang Ucup pasti. Bukan berniat untuk berdebat, Halo? bukan berniat untuk bukan mencoba untuk membuat Bang Ucup sepaham dengan saya, tapi aku mau menyampaikan apa yang aku tahu gitu. Terkait dengan tema ini, juru selamat yang tidak selamat. Sebenarnya aku mau naik dari berapa hari yang lalu, cuman terlalu malam, jadi aku tidak dinaikkan. Oke. Ada kemarin yang dibahas itu di ayat apa tuh kemarin ini yang Abang bahas tuh? Yang mana? Yang mana? Iya, ayat piring terbang. Ayat piring terbang. Ayat berapa coba, Mbak? Saya lupa. Yang mana? Soalnya kebanyakan ayat yang saya bawa. Ya, aku juga nggak, karena aku menyadari aku nggak punya kapasitas untuk menghafal semua ayat yang dibaca kemarin sama Abang. Tentang masalah apa sih? Ini juru selamat yang tidak selamat, karena aku lupa karena udah berapa hari yang lalu aku naik ada di kepalaku dan aku mau bahas itu, tapi karena udah kemalaman dan aku coba naik dan aku udah lupa apa yang mau. Intinya kemarin ada yang Abang bilang kemarin tentang pantaskah Tuhan itu dibunuh apa bahasanya gimana? Gini, itu pertanyaannya kayak gini. Pantaskah Tuhan kalah dengan ciptaannya? Pantaskah ciptaannya membunuh Tuhan? Ya, jadi menurut yang aku tahu, jadi jangan dipotong ya. Jadi aku menyampaikan ini bukan untuk Abang setuju, karena apapun yang aku katakan, apapun yang akan orang lain katakan yang lebih paham daripada aku, karena Abang akan bilang membingungkan. Aku tahu Abang akan bilang muter-muter dan lain-lain sebagainya. Jadi yang aku tahu sesuai dengan firman Tuhan bahwa di perjanjian lama segala sesuatu tentang itu sudah dinubuatkan. Oke, saya dengar dulu. Coba gimana? Segala sesuatu tentang Yesus itu sudah dinubuatkan. Jadi, halo? Seperti contoh ayatnya? Abraham, dengar dulu. Abraham waktu dia mau mengorbankan anaknya tidak jadi karena ada Tuhan bicara sama dia, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena aku akan menyediakan korban untuk dia sendiri gitu. Lalu? Begitu. Nah, oleh sebab itulah dinubuatkan. Aku lupa ya di ayat mana. Kemarin aku ada dapat ayatnya. Di mana tuh sayang? Ya. Jadi coba carikan dulu ayatnya biar puas. Di mana? Nubuatan Yesus di perjanjian lama. Ayo. Saya mau dengar gitu. Baru dengar saya. Soalnya kosakata Yesus aja di perjanjian lama itu nggak ada satupun saya temui. Tapi ciri-cirinya merujuk kepada Yesus. Baik. Yang mana tuh? Coba kita bahas. Silakan. Yesaya. Dalam Yesaya 9. 9, 5 dan 6 kayak gitu. Iya, aku baca ya. Di Yesaya 9 ayatnya ini 6 ini ya. 6. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang kekal, Raja. Baik. Menurut Anda itu buat Yesus? Iya. Coba Anda baca lagi. Sebab telah lahir, telah itu akan datang atau sudah terjadi? Aneh juga Mbak ini. Nah, itu yang saya bilang. Apapun yang akan saya katakan, aku
Tahu. Loh, kan saya kan mengkritik teksnya toh Mbak. Akan bilang aneh, akan bilang Gini, sebab seorang anak telah lahir. Artinya kan udah terjadi di saat itu juga. Bukan kayak gini bahasanya, sebab seorang anak akan lahir. Nah, kalau akan lahir bisa. Tapi kalau telah lahir berarti terjadi di zamannya saya juga. itu adalah nubuatan, Bang Ucup. Oh, nggak bisa disebut nubuatan kalau udah terjadi. Telah itu udah terjadi dia. Enggak. Sebab seorang anak telah lahir. Jadi keyakinan kami, Bang Ucup. Makanya apapun yang akan saya katakan di live ini akan selalu dibantah. Oke. Mbak, Ya, kenapa saya membantah itu? Karena sudah mempelajari dari orang Yahudi. Ya, apa kata Yahudi? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, itu siapa yang dimaksud? Itu adalah Raja Hizkia. Apa arti Hizkia? Hizkia adalah Allah menyertai kita. Itu maksudnya. Bukan untuk Yesus. Raja Hizkia di zaman itu telah lahir dia. Nih. Abang Ucup, di mana dalilnya? Hizkia. Bentar. Untuk Yesus nggak nyambung sama sekali itu Mbak. Apalagi Hizkia, Bang Ucup. Kalau Hizkia betul terjadi di zaman itu nih ya. Nih. Kritiknya ya. Nih. Bukti ya dari Alkitab bahwa bahwa Yesaya 9 nomor 6 bukan untuk Yesus ya. Nah, ini bahasa aslinya ya. Dari Lingrat Codex. Ya, Kielet Yulat itu adalah telah lahir. Seperti kata bahasa Arab walam yalid walam yulad. Kan gitu, lam yalid walam yulad. Terjemahannya kayak gimana nih ya? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kan kayak gitu. Coba kalau kita lihat ke bawahnya, apa yang dikatakan oleh Yahudi ini? Kristen mengklaim dan mengaku itu, tetapi mana buktinya kata Yahudi? Sebab Yesaya itu hidup 700 tahun sebelum Yesus. Artinya apa? Waktu dia diucapkan Yesaya telah lahir, anak itu telah lahir di zaman Yesaya. Nah, jadi dalam ayat ini siapa yang dimaksud? Sebab telah lahir seorang anak yulat untuk kita. Siapa? Nih, coba kalau kita lihat ya kosakata yang lain nih ya. Jadi Mbak ya, menurut Yahudi ya, sesuai dengan kitab teks aslinya mereka mengatakan bahwa nama dari raja tersebut adalah Raja Hizkia. Nih, saya putarkan sampai ke bawah ya. Nih, toh ya. Salah, Bang Ucup. Dalam perjanjian lama. Nah, jadi nih. Jadi nama Hizkia artinya Allah yang perkasa, bukan untuk Yesus. Untuk Yesus, Bang. Anda ngotot, Mbak, Anda ngotot, tapi kitab orang lebih paham bahasa teksnya, Anda ambil kitab Yahudi, lalu Anda terjemahkan sendiri yang Anda tidak paham teks aslinya kayak gimana gitu. Sedangkan kata Yahudi, mereka mengkaji dari teksnya, dari ayat yang lainnya, bahwa apa yang dimaksud Hizkia, yaitu Allah yang perkasa, telah lahir di zaman Yesaya tersebut, gitu. Ya, emang Hizkia Allah. Di mana dia disebutkan Allah di situ? Mbak, Hizkia itu artinya Allah yang perkasa. Bahasa Yahudi gimana sih? Ya, Allah. Hizkia Allah yang perkasa, itu artinya kekuatan Allah. Hizkiyahu. Yesus itu dinubuatkan sebagai Raja Damai dia. Oh, Raja Damai. Kalaunya dia Raja Damai. Apa yang kekal Allah yang Baik. perkasa. Kalau dinubuatkan dia itu Raja Damai, lalu gimana dengan Matius 10 nomor 34? Coba baca. Ayat 10. Apa kata Yesus di situ? Bacain, nyaring-nyaring kalau Yesus bawa damai. Itu bagaimana itu membawa pemisahan. Saya nggak bisa mengikuti ayat ini begitu aja, Bang Ucup. Nah, kan kata Anda Yesus bawa damai. Faktanya Yesus bantah dia bukan bawa damai ya. Nih. Dong, Abang Ucup Nih. galak kemana-mana.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Udah salah mbaknya berarti. Ya, membawa damai di atas bumi. Aku datang, kata Yesus, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, kata Yesus. Jadi, yang namanya Raja Damai itu bukan Yesus. Karena Yesus, dia mengaku bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Jelas itu gitu. Artinya Yesaya 9 nomor 6 itu, Mbak. Iman saya, karena yang saya bahas di sini adalah sesuai dengan tema yang ini, juru selamat yang tidak selamat, Bang Ucup. Iya. Yang saya bahas tadi Yesaya 9 nomor 6 tadi yang Anda sampaikan kepada saya kan terbantah semua gitu. Itu untuk Yesus, nggak bisa dijadikan dasar bahwa apa? Bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu ditujukan untuk Yesus. Apa yang Abang baca tadi di Matius 10, kata pedang di situ bukan berarti itu kekerasan fisik, tetapi lebih kepada perpecahan dan apa nih? Ya, tetap aja mau diartikan apapun, pedangnya Yesus ngakunya nggak bawa damai, Mbak. Gimana sih? Jangan Mau dia bawa pisau kayak, mau bawa kapak kayak, tetap aja dia nggak bawa damai. Tapi jangan kita mengartikan firman Tuhan itu sesuai dengan logika kita, Bang Ucup. Bukan logika, saya membacakan yang tertulis, tapi Anda mau nambah-nambahin. Kitab orang aja mau Anda obok-obok sendiri gitu. Gimana sih? Udah dibilang seharusnya kan tadi saya menampilkan kepada Anda dari teks aslinya, kajian dari Yahudi, Leningrad Codex gitu. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 telah terjadi di zaman Yesaya 700 sebelum Yesus itu lahir, 700 tahun sebelum Yesus itu lahir gitu. Telah lahir seorang anak yang namanya Allah yang perkasa, Hizkiyahu namanya. Bang terlalu jauh, kita kan bahas sesuai dengan tema ini. Kenapa Anda bawa saya ke Yesaya juga? Ya karena memang itu nubuatan. Karena kan Abang bilang, pantaskah seorang Tuhan? Pertanyaannya? Nah, juru selamat yang tidak selamat. Pantaskah Tuhan mati dengan ciptaannya? Pantaskah ciptaannya mengalahkan Tuhan? Karena memang itu sudah dinubuatkan. Dia memang harus mati. Di mana dinubuatkan? Untuk menyelamatkan. Mental, Mbak. Nubuatannya di mana? Yesaya 9 nomor 6 sudah dibuktikan Abraham, bukan untuk Yesus. seperti Abraham dulu, di zaman dulu di perjanjian lama, untuk menghapus dosa harus ada korban, harus ada korban. Ada korbannya manusia. Ingat dulu, di perjanjian lama dituliskan kalau perbuatan dosa itu harus ada penebusan. Abraham waktu itu. Abraham pakai apa dia berkorban? Anaknya sendiri, Ishak. Aduh, ngaco. Dia diuji. Lanjut. Apa lagi? Nah, Abraham waktu itu diuji. Nah, Habis itu? akhirnya ada suara yang bilang, apa-apakan anak itu. Udah, lalu lanjut. Karena aku akan menyediakan korban bagi diriku sendiri. Pakai apa tuh korbannya? Domba. Domba, baik. Hewannya? Disediakan oleh Tuhan Oke, sendiri. hewan. Lanjut. Zaman Musa apa? Ininya? Bahannya apa? Korban tebusan itu. Intinya pada perjanjian lama itu, Bang Ucup, mereka, mana nih? Di perjanjian lama itu, Mbak, ya korban tebusan dosa itu domba, terus tai sapi. Nah, itu bisa. Bang Ucup, sama seperti yang umat Muslim lakukan saat ini. Jadi Ya kan? tai sapi kan nebus dosa di perjanjian lama. Bang Ucup? Sama seperti yang Nggak ada di Muslim, nggak ada penebusan dosa itu, nggak ada. berkorban. Apa bahasanya berkorban? Berkorban itu perintah Allah karena perintah mengikuti milah Abraham. Apa itu? Ya itu berkorban. Ya Abraham kan berkorban untuk Berkurban apa? Berkurban itu adalah mengikuti salah satu yang diperintahkan Allah kepada Abraham. Nah, gitu. Untuk apa korbannya? Untuk dibagikan kepada fakir miskin. Gimana sih?
untuk sedekah. Kagak ada korbannya ditumbalin Tuhan di situ, nggak ada. Nah, gitu. Jadi Mbak dulu itu ya Abraham pakai domba. Terus Nabi Musa di zaman para nabi nggak ada pakai manusia, adanya pakai tai sapi. Terus ada pakai bara. Itu korban tebusan dosa. Berkurban untuk itu, Bang Ucup. Nah, sekarang kita cari. Dosa. Baik, kita cari di mana dinubuatkan menebus dosa pakai kurban darah manusia. Itulah yang Abraham lakukan waktu itu. Dan Itu ini domba. Bukan manusia yang saya cari di mana Tuhan menyatakan bahwa dia akan menebus dosa dengan darah manusia. menggenapi segala nubuatan di perjanjian Iya, lama. di mana nubuatannya, Mbak? Itu yang saya tanya. Apakah di perjanjian lama di zaman Abraham atau zaman Musa atau zaman nabi lainnya bahwa Tuhan berkata, akan datang anakku menebus dosa memakai darahnya? Mana kayak gitu? Ajaran nabi siapa yang kayak gitu loh? Tunjukkan sama saya. Jangan ngarang. Nggak ada para nabi itu ya menubuatkan bahwa menebus dosa memakai darah manusia. Nggak ada sama sekali dari para nabi. Ini udah puluhan kali saya tanyakan, Mbak. Bahkan sama pendeta Anda pun saya tanyakan. Nggak ada satupun yang mampu menjawab pendeta Anda. Tidak mampu. Saya yakin bukan tidak mampu orang menjawab. Bukan tidak, karena kan kebanyakan kata mereka dinubuatkan. Saya tanya di mana nubuatannya? Kan wajar. Di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia? Yang ada dicontohkan zaman dulu pakai domba, tai sapi, pakai bara, kulit lembu. Ayo, nggak ada darah manusia, nggak ada. Di mana tai sapi? Keluaran 29 nomor 14. Mau saya bacain? Nih ya, saya bacain ya. Nih. Tai sapi nebus dosa loh. Ini tai sapi nebus dosa nih, ya. Keluaran berapa tadi? 29 14. Nih, baca ya, teman-teman. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kulitnya dan tai sapinya, Mbak. Ya. Kulitnya dan kotorannya tuh ya harus kamu bakar. Jadi Yang dibakar ini ya, kulitnya dan kotorannya, kulitnya dan kotorannya harus dibakar. Jadi tainya harus dibakar gitu. Jangan dipisahkan, Bang Ucup. Tetapi Udah tadi dibilang juga nggak ada Mbak Krisna ya. Di Kristen di ajaran para nabi itu mengajarkan untuk menebus dosa pakai darah manusia, nggak ada. Makanya saya bilang yang ada pakai domba, pakai kulit hewan, pakai tai sapi, ada, pakai bara pun ada, sama. itu menurut Bang Ucup ya. Bukan menurut saya, menurut Bible Anda. Enggak ada, ini bukan menurut saya, ini menurut Bible Anda. Menurut Bible Anda, saya hanya baca kulit sapi dan kulitnya ya dan kotorannya itu nebus dosa. Menurut Bible Anda, bukan menurut saya. Ngapain menurut saya? Tapi Bang Ucup salah menafsirkannya. Siapa yang nafsir? Dari tadi saya baca loh, nggak ada nafsir. Salah. Mbak, dari tadi saya baca nih ya. Tetapi daging lembu jantan itu, nih baca saya ya. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kulitnya dan tainya dibakar gitu. Itu sebagai korban penghapus dosa, penembus dosa. Nggak ada saya terjemahannya itu saya pelintir atau saya tafsir, nggak ada, Mbak. Intinya Bang Ucup, sekali lagi saya bilang di sini saya bukan mau berdebat atau apapun itu. Karena apapun yang akan saya katakan, Bang Ucup tetap akan bilang campung, muter-muter segala macam gitu. Masalahnya Anda sendiri yang membantah Bible Anda, mau macam mana saya? Iya, di kitab Anda sendiri aja Anda bantah, apalagi saya. Kan gitu. Gimana saya bantah? Tadi kan saya bilang tai sapi yang hapus dosa kayak gimana? Itu kan tertulis di Bible.
Oke lah, itu zaman dulu. Tapi kan itu nggak layak untuk menghapus dosa begitu, Bang Ucup. Logika sederhananya aja kayak gitu. Ya, itu kan artinya gini, Makanya, contoh-contoh Bang Ucup, terdahulu. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa kami. Darahnya mahal. Hanya Sekarang itu. saya tanya, ada nggak orang yang mau berkorban? Gini Mbak ya. Gini, kalaunya ada ya di perjanjian lama nubuatannya darah Yesus itu mahal, darahnya untuk menebus dosa manusia. Di mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia? Di mana? Yang ada nubuatannya itu menebus dosa pakai lembu, Ya, menurut pakai iman darah hewan. Ada. Yesus sebagai manusia, Tuhan kami itu sebagai manusia untuk menebus dosa kami. Jadi Mbak, gini ya, kalaunya darah manusia yang meminta darah manusia itu namanya menumbalkan manusia. Ajaran tumbal menumbal Anda tahu sendiri ajaran siapa? Ajaran setan, ajaran iblis tumbal menumbal. Dia tumbal meninggal. Kan gitu ya. Coba Anda minta pesugihan tumbal menumbal tuh ya. Pasti minta darah manusia, dia minta darah manusia itu setannya. Kamu akan kaya ya, tapi kamu ya darah adekmu harus kau ambil katanya. Jadi tumbal pula adeknya, tapi kaya dia, kan gitu. Jadi ajaran tumbal menumbal itu ajaran setan, Mbak. Gak ada Tuhan di zaman para nabi mengatakan akan menumbalkan atau menghapus dosa pakai darah manusia, itu nggak ada gitu. Dari tadi nggak ada bahas tumbal menumbal. Bang Ucup yang keluarkan. Ya udah, kalau ini kan Anda kan tadi mengatakan Yesus itu udah dinubuatkan. Saya minta datanya di perjanjian lama di mana dinubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Silakan, itu aja. Itulah yang Bang Ucup baca tadi di dalam saya. Ya saya tadi itu udah dibantah Yahudi untuk Raja Hizkia. Karena di situ apa ya teman-teman, kata yulak itu adalah kalau kita dalam bahasa Arab itu artinya fi'il madi, terjadi telah lalu gitu ya, bukan fi'il mudhari yang gitu, tapi fi'il madi, kejadian yang telah lalu. Artinya ya saya 9 nomor 6 itu Mbak udah terjadi di masa lalu sebelum Yesus itu lahir. Gak bisa dijadikan nubuatan. Jauh Bang Ucup, jauh sekali itu. Itu kan kitab Yahudi, Anda mau terjemahin kayak gimana lagi? Orang punya teks aslinya, bisa baca juga. Dia sudah mati, Nah, dia hidup, dia bangkit, dia naik. Intinya itu. gimana? Mau disangkal bagaimanapun, dia sudah mati, betul dia sudah mati. Kemanusiaannya yang mati, bukan ketuhanannya yang mati. Kemanusiaannya yang mati. Jadi yang di tiang salib itu yang mati manusia. Bagaimana? Jadi yang mati di tiang salib itu manusia. Kemanusiaannya, kedagingannya, yang mati. Bukan Tuhan. Karena rohnya, kemanusiaannya yang mati, Bukan Tuhan. Mati. Bukan Tuhannya yang mati. Bukan. Oh, baik. Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Betul nggak? Berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Yang saya percaya Bang Ucup, Yesus itu dia 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Ya, saya tanya dulu, di tiang salib itu yang disalib itu Tuhan atau bukan? Manusianya, tapi dia Manusianya, bukan Tuhan. bukan. Bukan. Berarti dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan, oleh manusia. Kenapa gimana? Jadi dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan, manusia yang bukan Tuhan. Bang Ucup jangan ajak saya muter-muter. Akhirnya kan saya juga jadi muter-muter karena Pertanyaan saya gini aja, simpel, nggak muter. Berarti di tiang salib itu yang mati manusianya. Berarti dosa Kristen ditebus oleh manusia yang bukan Tuhan, betul? dia Tuhan. Berarti Tuhannya ikut tersalib. Nah, kan kayak gitu. Yang mana yang betul gitu? Tuhannya ikut tersalib atau kagak gitu? Jangan bikin bingung, bikin muter-muter jadinya. Karena memang sudah keras mungkin hatinya Bang Ucup, nggak bisa menerima ini. Kebenaran ini Bang Ucup nggak bisa. Bukan keras Mbak, bukan. Saya itu pengen paham kayak gimana gitu. Katanya kan bisa menjelaskan agamanya. Saya tanya aja, waktu di tiang salib, Yesus itu mati manusianya atau Tuhannya? Atau manusianya tidak mati, atau Tuhannya mati, atau manusianya mati, Tuhannya tidak, atau kayak gimana?
Yang mati itu adalah manusianya. Bukan Yang Tuhan. Itu adalah manusianya. Oke, yang mati itu bukan manusianya. Jadi di tiang salib itu yang mati manusianya, bukan Tuhan, betul? Karena gini ya, Bang Ucup ini agak muter. Waduh. Kan pusing, ya muter sendiri mbaknya. Saya hanya nanya sedikit loh. Di tiang salib itu kalau bukan Tuhan berarti yang mati itu manusia yang bukan Tuhan. Manusia dan dia juga Tuhan. Gini, Bang Ucup dengar dulu saya ngomong. Bang Ucup, Kayak gimana? Bang Ucup punya roh nggak di dalam tubuh Bang Ucup itu? Punya. Kalau Bang Ucup nggak punya roh, berarti nanti Bang Ucup mati semua rohnya mati gitu, enggak kan? Berarti Bang Ucup nanti matinya percayanya kemana? Terus apa lagi? Nah, jawab dulu Bang Ucup nanti matinya kemana? Kemana? Hah? Kemana? Ke alam barzah kalau kepercayaan kami. Alam barzah ya, anggaplah itu yang pengertian saya alam lah gitu ya, pokoknya alam mungkin apa. Nah, begitu juga Yesus itu Tuhan, Ah, dia mati manusianya, tapi dia kan punya roh rohnya nggak mati, gitu. dong, karena dia Tuhan. Oh, Tuhannya ikut mati nggak? Ya, Enggak. sabar, enggak dong Bang Ucup. Enggak baik. Kalau Tuhan yang nggak mati, rohnya nggak mati, cuma manusianya yang mati. Jadi waktu Yesus diutus, Dagingnya Ya. mati. oh dagingnya mati. Iya. Baik. Dagingnya mati, rohnya kagak mati, betul? Mati. Oh, saraf-sarafnya mati. Baik. Waktu gini. Waktu saraf-sarafnya mati, waktu dagingnya mati, Mbak ya, di tiang salib dagingnya itu mati. Di dalam dagingnya itu ada Tuhan atau tidak? Kan dia punya roh. Nah, di dalam dagingnya itu ada roh Tuhan atau tidak? Ya ada. Intinya dia nggak mati Bang Ucup. Ah, yang mati, lalu siapa yang mati itu? Intinya nggak mati, intinya mati kayak gimana? Pusing saya. Iya pusing teman-teman.